Indonesia memang terkenal dengan rakyatnya yang sangat ramah. Namun apakah kalian tahu, kasus pembulian di Indonesia juga semakin meningkat loh. Tapi tenang, Spread Love hadir untuk Anda. Selaku founder dari aplikasi Spread Love ini, tugas saya sendiri adalah mengkoordinasikan anggota-anggota saya. Sebelumnya, saya merupakan lulusan dari Universitas Padjadjaran Bandung dan mempunyai pengalaman kerja di e-commerce Shopee serta melakukan kegiatan volunteer. Halo, saya Derindra Langdewantoro. Saya lulusan kuliah dari Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Komunikasi, dan pengalaman kerja saya pernah kerja di Instagram. Sebelum di Spread Love ini, pekerjaan saya adalah menjadi CEO. Perkenalkan, nama saya Latria Desya Hianstusta. Saya menjabat sebagai CTO atau Chief Technology Officer. Saya mempunyai tugas untuk bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan teknologi dan informasi yang terjadi pada Spread Love Company. Karena pada dasarnya perusahaan kami ini bergerak pada bidang pemrograman untuk dapat segera mungkin menghapus data yang memuat ujaran kebencian pada halaman media sosial. Halo, saya Trivena Octavia Ciarko. Saya adalah CFO atau Chief Financial Officer dari Spread Love Company. Saya adalah lulusan program sarjana di Universitas Indonesia jurusan akuntansi dan juga program magister di Universitas Gadjah Mada jurusan Sistem Informasi. Saya sebagai CFO bertugas untuk mengurusi di bagian keuangan dan juga di bagian akuntansi Spread Love Company. Aplikasi ini merupakan aplikasi pelopor pertama di Indonesia yang bertugas untuk menghentikan atau mengurangi ujaran kebencian serta pembulian yang ada di media sosial. Ayo bergabung dengan Spread Love dan selamatkan mental remaja Indonesia. Spread Love mempunyai visi untuk menjadikan sosial media menjadi suatu platform yang memberikan sisi positif. Munculnya sosial media dapat memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat dalam berbagai bidang pekerjaan. Spread Love hadir untuk dapat membantu menjadikan beragam aplikasi yang terdapat dalam sosial media menjadi wadah untuk dapat memberikan dukungan dan semangat. Dan juga mempunyai visi untuk menjadikan sosial media sebagai wadah untuk menyebarkan kasih. Meningkatnya kasus pembulian yang terjadi dalam media sosial membuat SL Company rindu untuk dapat menjadi agen perubahan dengan memanfaatkan teknologi untuk dapat menghapus data-data yang memuat komentar dan ujaran kebencian untuk dapat membantu menjaga kesehatan mental tokoh publik dan semua elemen masyarakat. Misi dari Spread Love Company adalah dengan membuat aplikasi yang dapat digunakan oleh Android dan iOS yang terintegrasi khusus untuk menghapus komentar negatif dari warganet, sehingga diharapkan mampu untuk mengurangi angka depresi ataupun hal-hal negatif yang mungkin muncul dari ujaran kebencian. Kami juga telah melakukan kampanye dengan slogan #SpreadLoveNotHate yang diharapkan mampu untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menebar kasih di dunia maya. Seperti yang kita ketahui, pada awal tahun 2020, dunia sedang tidak baik-baik saja. Salah satunya di Indonesia. Pemerintah mulai menghimbau kepada masyarakat untuk berdiam diri di rumah atau dengan istilah lain, stay at home, untuk mengurangi kasus COVID-19 ini semakin tinggi. Masyarakat juga semakin menghabiskan waktunya untuk berselancar di media sosial.
Sadar atau tidak, para masyarakat juga kebanyakan memberikan ujaran kebencian untuk melepaskan stres mereka. Maka dari itu, Spread Love hadir untuk kita semua. Di zaman era yang serba digital ini, tidak hanya di dunia nyata saja, orang-orang bisa memberikan rasa kebencian kepada orang lain yang bisa menurunkan semangat sehari-hari kita. Akan tetapi, bisa juga di dunia maya. Dengan itu, kami melancarkan aplikasi SL ini untuk membatasi netizen-netizen yang memberikan ujaran-ujaran kebencian kepada orang lain. Tidak hanya itu, aplikasi SL ini tidak ada lagi orang yang akan mengatakan hal-hal buruk kepada Anda dan semua orang. Mengapa harus mengunduh Spread Love sekarang? Pada masa perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, ditambah dengan adanya work from home atau WFH, mengakibatkan masyarakat Indonesia hanya menghabiskan waktunya untuk berselancar pada media sosial. Banyaknya waktu luang yang dimiliki mengakibatkan masyarakat Indonesia melepaskan stres dan melepaskan kepenatannya dengan mengomentari akun-akun pada media sosial. Dilansir dari halaman kominfo.go.id, masyarakat Indonesia yang menggunakan internet pada tahun 2021 meningkat sebanyak 11%, yang awalnya 175,4 juta, kini naik menjadi 202,6 juta pengguna. Dan pada halaman Hootsuite, rata-rata masyarakat Indonesia yang dapat mengakses internet dengan menggunakan perangkat elektronik, dan presentasi terbesar terletak pada telepon genggam dan disusul oleh telepon pintar. Berkaitan dengan kasus perundungan, Indonesia berada pada peringkat kelima dari 78 negara yang paling banyak murid-muridnya mengalami kasus perundungan. Dari halaman PISA 2018 menunjukkan murid yang mengaku pernah mengalami perundungan atau bullying di Indonesia sebanyak 41,1%. Berbicara mengenai target pasar kami, Spread Love memiliki target pasar yang cukup besar. Dilihat dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270 juta jiwa, lalu jumlah pengguna media sosial di Indonesia sebanyak 202 juta jiwa, lalu jumlah pengguna media sosial yang aktif di Indonesia sebanyak 170 juta jiwa, dan jumlah remaja yang aktif menggunakan media sosial di Indonesia sebanyak 30 juta jiwa. Ini merupakan angka yang cukup besar melihat jumlah remaja yang aktif menggunakan media sosial ini semakin meningkat setiap tahunnya, dan kami percaya Spread Love ini akan semakin berkembang dengan cepat melihat perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Seperti yang saya katakan dari awal, Spread Love ini merupakan aplikasi produk pertama di Indonesia, sehingga belum ada kompetitor yang bisa menyaingi aplikasi ini. Spread Love merupakan aplikasi unggul yang bergerak untuk mengurangi pembulian di komentar, khususnya di media sosial. Model bisnis aplikasi SL merupakan sebuah aplikasi yang dikemas dalam fitur premium yang membantu dan memudahkan penggunanya untuk membatasi ujaran-ujaran kebencian atau komentar-komentar negatif di media sosial. Kami akan memberikan free trial atau uji coba gratis selama 7 hari. Pengguna pertama aplikasi SL, setelah masa uji coba berakhir, kami akan kenakan biaya sebesar 50.000 untuk kurun waktu 1 bulan. Dengan membayar 50.000, para pengguna aplikasi akan mendapatkan berbagai fitur premium dan kemudahan dalam mengakses aplikasi secara offline dan bebas iklan. Seperti yang saya katakan dari awal, Spread Love ini merupakan aplikasi produk pertama di Indonesia, sehingga belum ada kompetitor yang bisa menyaingi aplikasi ini. Spread Love merupakan aplikasi unggul yang bergerak untuk mengurangi
pembulian di komentar, khususnya di media sosial. SL Company memasangkan iklan dengan menggunakan campaign yang berisikan produk Spread Love pada 10 Februari 2020. Sehingga pada 14 Februari, SL Company dapat meluncurkan Spread Love melalui website. Dengan bertambahnya pengguna dalam website, maka SL Company memutuskan untuk meluncurkan aplikasi Spread Love berbasis Android pada bulan Januari 2021. Karena banyak dari masyarakat yang tidak dapat menggunakan aplikasi Spread Love pada gawe mereka, maka pada bulan April 2021 diluncurkanlah aplikasi Spread Love berbasis iOS. Peningkatan jumlah pengguna pada masyarakat Indonesia membuat Spread Love dapat menembus target sebanyak 20 juta generasi muda pada bulan Agustus 2021. Secara finansial, selama kurang lebih 1,5 tahun kami meluncurkan aplikasi Spread Love ini, kami telah mendapatkan revenues atau pendapatan yang cukup besar, yaitu senilai 87.760 juta rupiah. Hal ini bersumber dari pembelian fitur premium, yaitu sekitar Rp49.999 yang dilakukan oleh pengguna sekitar 1.760.000 pengguna, dan juga berasal dari iklan-iklan yang dipasang oleh perusahaan lain di aplikasi kami. Jika dikalikan dengan target pengguna yang bisa kami dapatkan, maka jumlah pendapatan yang kira-kiranya kami akan dapatkan adalah sekitar 1.400 triliun dengan hanya membuat sistem terintegrasi khusus, yaitu Spread Love ini. Selain itu, untuk pengeluaran kami selama 1,5 tahun ini berkisar 15.760 juta rupiah, yang dimana pengeluaran ini diperuntukkan untuk gaji karyawan, perbaikan sistem, dan juga pembelian peralatan-peralatan kami. Dengan melihat pendapatan kami selama 1,5 tahun ini, kami percaya Spread Love akan semakin berkembang pesat, ditambah lagi dengan teknologi digital yang semakin berkembang ini. Kami pun para foundernya telah kenal sejak lama dan juga telah menyatukan visi dan misi kami, yaitu untuk memberantas ujaran kebencian yang ada di sosial media dan nantinya akan memperbaiki kesehatan mental remaja di Indonesia. Ini dia testimoni dari pelanggan yang telah menggunakan aplikasi Spread Love. Inilah tampilan website yang kami gunakan pertama kali saat peluncuran Spread Love. Dan inilah tampilan aplikasi Spread Love pada Android dan iOS. Ayo bergabung dengan Spread Love dan selamatkan mental remaja Indonesia. Dengan dukungan dan partisipasi Anda semuanya untuk dapat tergabung dalam Spread Love Company, maka kita semua akan melihat Indonesia yang lebih baik. Spread Love, no hate!